Hello, ketemu lagi sama Tonan. Boleh dibilang, pilkada, pemilihan kepala daerah, masih lama. Masih lebih dari 1 tahun lagi. Sekarang konsentrasi partai politik dan publik masih soal pilpres, pemilihan presiden, sama pileg atau pemilihan legislatif. Tapi, sekarang sudah ada satu partai yang sudah kebakaran jenggot soal pilkada ini. Kalian tahu partai apakah itu? Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, partai ini boleh dibilang adalah penguasa kota Depok, sebuah kota satelit di selatan Jakarta. Depok ini sering dianggap sebagai pusatnya PKS. Banyak kader dan simpatisan PKS yang tinggal di Depok. PKS juga menguasai pemerintahan di sana. Sejak tahun 2006, Wali Kota Depok selalu kader PKS. Yang pertama adalah Nur Mahmudi Ismail yang menjabat antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2016. Terus ada Muhammad Idris yang menjabat antara tahun 2016 sampai sekarang. Jadi praktis, sejak tahun 2006, sudah 17 tahun kota Depok dikuasai sama PKS. Birokrasi di Depok pastinya sudah sangat PKS sekali. Di lembaga legislatif, PKS jadi partai terbesar di Depok. Mereka menguasai 12 kursi atau sekitar seperempat dari total kursi DPRD Kota Depok. Mereka sukses mengalahkan PDI Perjuangan yang punya 10 kursi di DPRD. Terus, ada Gerindra juga, yang menguasai 10 kursi. Nah, sekarang ada angin segar yang bikin warga Depok bersemangat, tapi bikin kader-kader PKS jadi ciut. Angin segar itu bernama Kaisang Pangarep, putra bungsu dari Presiden Jokowi. Jadi, ada aspirasi warga yang mengajukan Kaisang sebagai calon wali kota Depok di Pilkada 2024. Spanduk-spanduk Kaisang calon wali kota Depok bertebaran di seluruh kota Depok. Aspirasi ini dipicu pernyataan Gibran, kakak dari Kaisang. Dia bilang kalau adiknya itu berminat terjun ke dunia politik, sama seperti dia, ipar mereka Bobi, dan juga Pak Jokowi. Rupanya, sebelum digait daerah lain, warga Depok buru-buru mengajukan diri jadi kotanya Kaisang. Ini demi mengakhiri kekuasaan kelompok Islam konservatif PKS di kota mereka.
Di tangan PKS, Depok yang metropolitan bisa dikata mengalami stagnasi, kalau gak mau dibilang mengalami kemunduran. Sebagai kota yang plural, tempat berdiri universitas terpenting di negara kita, Universitas Indonesia, Depok malah tercatat sebagai salah satu kota paling intoleran. Pembangunan di Depok juga berantakan. Sangat timpang sama Jakarta. Terus, kemacetan parah juga melanda kota satelit ini. Dibanding membenahi kota dan bangun lingkungan yang asri buat warga Depok, tampaknya pemimpin kota lebih suka mendorong warga buat tekun beribadah ritual saja. Mereka tekun di ibadah ritual. Tapi, kalau soal akhlak, soal perilaku, itu persoalan lain. Banyak kader PKS yang kedapatan berperilaku buruk, bahkan berurusan sama hukum. Banyak warga kota Depok tampaknya udah muak sama kekuasaan PKS. Makanya, mereka mau perubahan. Sosok Kaisang yang muda, berani dan kreatif diyakini sangat cocok buat bikin gebrakan di kota Depok. Nah, sekarang PKS sudah bersuara soal aspirasi warga membujuk Kaisang maju di Pilkada Depok. Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS, bilang partainya menolak mengusung Kaisang di Pilkada Depok tahun 2024. Menurut Hidayat Nur Wahid, Kaisang bukan orang Depok. Jadi, dia gak cocok jadi wali kota Depok. Pernyataan Hidayat ini wajar dan juga logis. Tapi, secara aturan, gak ada larangan orang dari luar daerah buat jadi wali kota Depok. Apalagi, Depok ini kota pendatang. Di situ berbau warga yang berasal dari berbagai daerah di Nusantara. Jadi, gak tepat mengatakan Kaisang gak cocok buat Depok. Di kota itu, Kaisang bakal jadi pendatang, sama dengan kebanyakan warga Depok lainnya. Soal penolakan PKS, kita bisa mengerti kenapa mereka begitu. Mereka pasti takut sama sosok Kaisang. Mereka takut kehilangan daerah kekuasaan mereka, yang udah dikuasai selama 17 tahun. Zona nyaman PKS terganggu sama usulan ini. Nah, apakah kelak benar Kaisang bakal maju di Pilkada Depok? Tonan juga tidak tahu. Pastinya, bakal banyak perkembangan antara sekarang dan pertengahan tahun 2024 nanti, waktu para calon wali kota diputuskan sama partai-partai. Kita tunggu saja. Bye.